Bro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alif Nur Rahman Ayu Saputra. Saya mahasiswa Teknik Elektro Universitas Budi Luhur. Saya di sini akan menjelaskan tentang alat tugas akhir saya dengan judul Rancang Bangun Sepeda Portable Charging Station 12 volt 6 watt. Ini adalah penampilan dari alat tugas akhir saya. Pada roda bagian belakang sudah dihubungkan dengan generator atau dinamo sepeda. Kemudian pada as roda juga sudah dipasang encoder disk sebagai alat bantu pembacaan kecepatan roda oleh sensor optocoupler. Kemudian hasil pembacaan dan hasil dari generator akan masuk ke control box. Ini adalah penampilan control box. Ini adalah tampilan depannya. Terdapat LCD, kemudian ada port USB, LED indikator, dan saklar. Untuk tampilan dalamnya ada baterai, kemudian ada sensor arus, sensor tegangan, DC-DC converter, rectifier, regulator, modul SD card, dan Arduino Uno. Pada roda sepeda sudah dipasang dengan generator berjenis generator friksi atau sering juga disebut dengan dinamo sepeda. Dinamo sepeda ini digunakan untuk mengubah putaran dari roda sepeda menjadi energi listrik. Cara kerjanya yaitu ketika roda atau ban sepeda ini berputar, maka dia akan memutar bagian atas dari dinamo. Ketika bagian atas dinamo ini berputar, maka magnet yang di dalam dari generator atau dinamo ini akan berputar, sehingga dari putaran tersebut akan menghasilkan energi listrik. Energi listrik yang dihasilkan akan disalurkan menuju ke control box. Selain itu, yang menuju control box dari roda sepeda ada juga sensor kecepatan. Sensor yang digunakan yaitu adalah jenis optocoupler. Nah, di sini kita lihat optocoupler sudah dihubungkan dengan encoder disk, yang mana encoder disk tersebut sudah dihubungkan dengan as dari roda sepeda. Ini dia. Jadi ketika roda sepeda berputar, maka akan memutar as. Kemudian ketika as sudah berputar, maka akan dibaca oleh sensor optocoupler tersebut. Sebagai contoh seperti ini. Bagian dinamo berputar, kemudian encoder disk juga berputar. Kemudian ini adalah tampilan depan dari control box. Di tampilan depan control box ini terdapat sebuah LCD yang nanti ketika sistem dinyalakan akan menampilkan tegangan yang dihasilkan oleh generator dan tegangan yang berada pada baterai. Kemudian terdapat 4 buah LED indikator yang mana LED yang ini akan memancarkan warna biru ketika Arduino nyala yang sebagai pertanda sistem on. Kemudian lampu berwarna merah akan sebagai pertanda bahwa baterai dalam keadaan lemah. Kemudian kuning sebagai tanda bahwa baterai sedang dalam posisi pengisian atau charging. Kemudian hijau digunakan untuk pertanda kondisi baterai penuh. Kemudian switch yang digunakan yaitu berjenis switch on, off, on. Yang mana ketika ditekan ke bagian atas, on pertama itu kondisi hanya digunakan untuk mengalirkan daya dari baterai menuju ke port USB ini yang dapat digunakan untuk mengecas handphone. Kemudian kalau misalnya kita ke bawah, itu pertanda untuk mengaktifkan seluruh sistem. Ketika sistem seluruh aktif, maka kita dapat melakukan proses pengecasan. Ini adalah tampilan dalam dari control box. Di dalam control box ini banyak saya terdapat komponen elektronik. Yang pertama, dari lubang ini adalah
yang kabel dari generator dan sensor kecepatan. Nah, tegangan dari generator akan dialirkan menuju ke DC-DC converter sini. Tapi sebelum masuk ke DC-DC converter, dia akan masuk ke dalam rectifier penyearah. Karena tegangan hasil keluaran dari generator berupa AC, kemudian kita searahkan menjadi DC. Setelah disearahkan dengan dioda bridge dan ditambah dengan elko, kemudian masuk ke DC-DC converter. Nah, DC-DC converter ini kita gunakan sebagai sistem MPPT-nya, yang mana itu digunakan dari inputan enable ini itu diinputkan PWM atau data cycle dari Arduino ini. Nah, Arduino ini sebagai pusat controller. Jadi di sini semua pusat kendali dari komponen sensor, LCD dan lampu indikator semua berasal dari Arduino ini. Arduino ini mengambil daya dari baterai. Tapi dia tidak mengambil secara utuh dari baterai karena dari baterai memiliki tegangan 12 volt. Jadi dia akan dibatasi menggunakan regulator 9 volt dengan menggunakan IC 7809. Selain regulator untuk Arduino, ada satu lagi regulator untuk port USB yang dapat dihubungkan untuk mengecas handphone, yang mana regulator ini menggunakan IC 7805. Kemudian selain itu untuk pembacaan tegangan maupun arus, kita menggunakan sensor tegangan dan sensor arus. Sensor tegangan seperti ini, kemudian ini sensor arus. Kenapa ada dua? Karena kita membaca tegangan inputan pada DC-DC converter maupun outputan pada DC-DC converter. Yang mana inputan itu berarti tegangan dari generator, sedangkan yang output yang berarti adalah tegangan menuju baterai atau tegangan baterai ketika sistem off. Dan di sini kita juga menggunakan modul SD card yang digunakan untuk tempat penyimpanan data hasil semua pembacaan sensor. Ini bagian belakang dari LCD-nya, kemudian lampu indikatornya dan port USB. Kemudian baterai yang digunakan adalah baterai rechargeable battery atau baterai cas dengan tipe AA NIMH, yaitu dengan tegangan 1,2 volt satu baterainya, sedangkan kita menggunakan 10 baterai dihubung seri sehingga dapat menghasilkan tegangan sebesar 12 volt. Untuk tegangan maksimumnya yaitu 1,4 volt masing-masing baterai, sehingga dalam keadaan paling penuh kondisi baterai tersebut dapat menampung 14 volt. Oke, ini tampilan dalamnya. Setelah ini saya akan mendemonstrasikan sistem kerja dari alat saya. Jadi di sini saya akan mendemonstrasikan alat tugas akhir saya. Di sini terdapat saklar, yang mana saklarnya ada dua pilihan on, yaitu on ke atas untuk kondisi baterai mengalirkan tegangan ke port USB sehingga kita dapat mengecas ponsel. Seperti ini contohnya. Posisi ponsel masih belum mengecas. Ketika kita naikkan ke atas, ponsel dalam posisi mengecas. Kita kembalikan ke tengah ke posisi off, tidak mengecas. Seperti itu. Itu pilihan mode pertama. Kemudian pilihan on kedua yaitu untuk mengaktifkan sistem. Jadi kita dapat mengecas baterai yang terdapat di dalam control box ini. Nah, dari ketika kita on sistem nyala, LCD akan menyala, di mana di LCD ini terdapat tulisan baterai status ketika tidak dalam kondisi mengecas. Di sini dapat kita lihat VG ini dari generator,
Karena sepeda sedang tidak berputar, maka tegangannya masih 0. Kemudian VB ini dari baterai. Di sini tegangannya 10,55. Nah, di sini ada lampu indikator yang mana warna biru untuk menandakan sistem on, kemudian lampu merah untuk kondisi baterai lowbat, kemudian kuning untuk kondisi baterai charging, jadi pengecasan, kemudian yang hijau untuk kondisi baterai penuh. Kita akan mencoba posisi mengecas. Pertama kita on-kan dulu sistemnya untuk mengetahui tegangan dari baterainya berapa dan menghidupkan sistem. Di sini masih baterai status, tidak posisi mengecas, kondisi baterainya 10,06, kemudian kondisi generator tegangan masih 0 karena roda sepeda masih belum berputar. Baik, kita akan memutar roda sepeda. Sebelum memutar kita menggunakan gear belakang dengan kecepatan 7 atau yang ukuran paling kecil, sehingga dapat memutar roda sepeda dengan cukup cepat. Baik, saya akan memutar pedal sehingga dapat memutar roda. Nah, di sini dapat kita lihat ketika roda berputar, maka bagian atas dinamo yang terhubung ke dalam magnet di dalam dinamo itu berputar. Di putaran magnet yang dalam ini akan menghasilkan energi listrik yang disalurkan melalui kabel ini menuju ke control box. Kemudian di bagian bawah dapat kita lihat terdapat encoder disc 3 yang berputar sesuai dengan putaran dari roda sepeda. Nah, hal ini kita gunakan untuk membantu pembacaan dari sensor optocoupler yang digunakan sebagai sensor kecepatan, sehingga kita dapat mengetahui berapa kecepatan sepeda. Seperti itu. Nah, di sini kita lihat tegangan dari baterai yang saat ini kondisi 9,45 naik jadi 9,88 hingga 9,89, kemudian 10. Itu tandakan posisi mengecas. Selain itu tanda lainnya adalah lampu kuning menyala. Lampu kuning ini indikator untuk apakah baterai dalam posisi mengecas atau tidak. Seperti itu. Di sini dapat kita lihat tegangan dari generator naik turun dari 10, kemudian 8, sekarang naik lagi 12, terus turun lagi di 9. Nah, karena tegangan tidak stabil itu untuk pengecasan baterai itu kurang baik. Nah, karena itu kita menggunakan bantuan sistem MPPT. Dalam hal ini kita menggunakan DC-DC converter. Yang mana DC-DC converternya ini kita menggunakan buck boost converter. Di situ tugasnya itu untuk mencari tegangan maksimal dari generator sehingga dapat mengecas baterai dengan stabil di tegangan maksimal tersebut. Selain itu kita masih mengecas, di sini indikatornya itu di LCD tulisannya charging battery. Kemudian kita lihat juga baterainya sini udah mencapai 13. Nah, ketika udah nyampe 13 berarti kita ngeliat ke lampu indikator. Di sini lampu indikatornya yang menyala adalah kuning dan hijau. Hijau ini pertanda bahwa baterai dalam kondisi sudah full. Kemudian kuning pertanda dalam kondisi mengecas. Jika kita berhenti, lampu kuningnya mati. Kemudian di sini kembali ke baterai status. Jadi seperti itu. Cukup sekian video penjelasan mengenai alat tugas akhir saya yang berjudul Rancang Bangun Sepeda Portable Charging Station 12 volt 6 watt. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.